point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMRI Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Di hari ini kita akan memantau progres yang ada di area jalur Sawangan. Tapi sebelumnya, jalanan ini rusak lagi ya, karena mungkin dikerjakan ya kita perlu apresiasi yang mengerjakan sebelumnya. Tapi mungkin karena emang belum rata ya dengan jalan yang lama, jadi mungkin kalau dikerjakan dengan yang mengerjakan pelebaran jalan ini, jadi bisa lebih halus lagi, lebih rapih lagi, harusnya lebih nyambung lagi. Jadi bukan sambungan sementara, tapi benar-benar jalanan yang menyambung gitu ya. Harusnya dibuat jauh lebih rapi ya. Saya yakin kontraktor pelaksana tuh jauh lebih hebat lah gitu ya. Tapi sayangnya ini sudah rusak lagi ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Itu sebagai informasi awal, intermezzonya, bahwa sayang sekali banyak kendaraan-kendaraan yang melintas, jadi harus berhenti sejenak. Bahkan ada yang sampai bunyi brak gitu ya, kencang sekali. Pernah saya mendengar sampai bunyi brak karena mungkin mobilnya terlalu ceper ya. Baik sobat Google semua, kita akan melihat bagaimana progres terkini di jalur yang ada di Simpang Sungkrukut. Karena seperti yang diketahui bahwa jalur ini masih terus dinantikan. Masih ada yang bertanya, "Bang, kenapa yang di Kukusan pagi-pagi kok belum dibuka juga ya? Bagaimana nasib kami warga Kukusan yang katanya dijanjikan adanya gerbang tol untuk memudahkan kami?" Gitu kan. Itulah suara-suara dari warga yang di Kukusan. Pemerintah tolong dengarkan suara ini ya, pemerintah. Karena sampai sekarang jalur tersebut belum jadi solusi bagi masyarakat yang ada di sekitar, tapi mungkin sudah jadi solusi bagi warga Bogor, Bekasi yang menggunakan dari jalur Jagorawi, dari Cimanggis, Cibitung ya, untuk menuju ke arah tol Desari. Mungkin itu sudah jadi solusi, tapi bagi masyarakat Kukusan, Beji dan sekitarnya itu belum jadi solusi karena belum bisa digunakan. Justru bisa digunakannya di luar dari jam kerja. Sedangkan mereka butuhnya justru juga untuk menghindari kemacetan saat-saat jam kerja. Jadi tidak begitu solutif untuk masyarakat yang ada di Kukusan. Itu perlu kita pahami juga sebagai suatu hal yang benar. Dan mudah-mudahan para pengambil kebijakan jauh lebih bisa mengambil yang lebih bijak lagi. Sudah cukup lama juga mereka menantikan pembangunan. Mereka yang merasakan pahit getir, getaran, suara, bising dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang mereka belum bisa menggunakan jalur tol yang semestinya bisa memudahkan mereka juga. Dan itu yang sering sekali disampaikan di kolom komentar. Jadi saya coba menyampaikan kembali bahwa itulah suara-suara masyarakat. Dan mudah-mudahan dari pemerintah bisa segera merealisasikan atau mungkin ketok palu tentang tarif di Kukusan itu berapa, sehingga tidak perlu lagi ada jalur-jalur khusus gratis dan segala macamnya ya, dengan embel-embelnya, tapi warga Kukusan bisa menggunakannya. Mungkin itu solusi yang tepat menurut saya. Tapi katanya menentukan tarif itu bukan hal yang mudah katanya. Jadi saya juga belum bisa bicara banyak ya. Mohon maaf ya warga Kukusan, Beji, Tanah Baru, Krukut. Kami mohon maaf. Saya mohon maaf ya, tidak bisa membantu jauh lebih banyak. Mungkin hanya seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya bantu untuk menyuarakan apa keluhan atau yang diharapkan oleh masyarakat di sini. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sini ada jalurnya rem 3 dengan rem 8. Sekali lagi di sini yang menuju ke arah Jagorawi, menuju ke arah Cengkareng Kunciran nanti menggunakan jalur ini, jalur rem 3 dengan rem 8. Jalur rem 8-nya tentu masih ditutup ya, belum bisa digunakan untuk menuju ke arah bandara karena memang Cijago 3B-nya belum selesai. Jadi ini saya selalu bikin urutan untuk pemantauan. Jadi balik lagi ke titik nolnya di sini, karena kalau yang untuk dari Kukusan sampai Krukut kan sudah selesai, tidak perlu ada yang kita pantau lagi. Jadi kita tidak perlu memantau lagi dari sana. Tapi titik nol untuk pemantauan kita kembali ke arah sini. Berarti kita ada 3 video setiap 3 hari sekali ya berarti ya. Jadi ini yang pertama, besoknya berarti kita kembali ke overpass Limo, besoknya lagi ke jembatan Pesanggerahan. Selalu begitu, nanti balik lagi ke sini dan seterusnya.
untuk memantau bagaimana progres terkini. Untuk di jalur rem 7 juga di arah akses keluar kita bisa saksikan di bawah ini. Ini belum ada guardrail, yang terpasang. Ya, belum dipasang guardrailnya. Tapi untuk rigid pavementnya, rem 7 adalah sekali lagi dari, saya tidak perlu bantu lagi dengan panah-panah ya. Kalau yang masih belum paham tentang panah-panahnya, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya kasih video kemarin. Karena lumayan juga ngedit dengan panah-panah itu. Cukup lama karena saya juga butuh waktu juga untuk istirahat, energinya luar biasa juga karena di sini masih ya semuanya dikerjakan sendiri ya. Oke, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Sekali lagi di jalur rem 7 ada guardrail yang belum terpasang, sedangkan di rem 8 tadi seperti saya katakan masih tertutup, semua keterangan-keterangan juga ditutup. Untuk yang menuju ke arah bandara masih ditutup oleh konkrit barrier berwarna kuning hitam. Sekarang kita akan coba tampilkan di jalurnya rem 2 ya. Rem 2 yang sekali lagi dari arah gerbang tol Limo sampai ke arah Cilandak utama. Wow, mantap. Mantap nih, udah dilakukan progres rigid pavement dan sudah di curing beton, sudah ditutup oleh kain geotex. Betul atau tidak? Betul. Kalau nggak percaya kita coba zoom aja. Nice. Nanti kalau di sini nih yang masih belum, ini kayaknya nanti diaspal ya. Tuh, nanti ada pengaspalan lagi sepertinya di area ini. Tuh batas dengan merah itu ya. Sepertinya akan ada pengaspalan kembali di titik tersebut. Jadi di sisi area yang ada water barrier berwarna merah ini adalah batas yang sudah dikerjakan untuk rigid pavement. Oke, sebentar, saya akan turunkan dulu view-nya agar lebih terlihat dengan jelas. Ini dia, sudah di curing beton. Curing beton adalah perawatan terhadap beton yang baru saja dilakukan pengecoran ataupun pembetonan untuk jalur rigid, pekerjaan rigid pavement, perkerasan lapisan rigid. Jadi diberikan kain geotex selama kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu untuk perawatan beton ini atau curing beton. Nanti kalau sudah selesai maka kain geotexnya akan dicopot ya. Kita saksikan ke arah sisi ini. Wah, ini kayak baru dikerjakan ya, ada ekskavator di sana. Oke, untuk rigid pavement berarti ini kayak tinggal bagian ini aja nih. Saya nggak tahu kenapa itu tersisa 1 kotak gitu ya. Apakah karena mungkin ada pekerjaan dinding penahan tanah di sana sehingga daerah tersebut belum di rigid ya, atau ada sesuatu hal saya belum tanyakan lagi. Tapi itu seperti puzzle, sisa tinggal 1 kotak aja itu. Yang lainnya sudah terlihat rigid pavementnya sudah semakin mantap ya. Jadi ya di video ini kita bisa menyaksikan bahwa rigid pavementnya untuk jalur rem 2, rem 7 sudah semakin mantap tuh. Oke, sudah semakin mantap tuh, rigid pavementnya sudah mulai terlihat dengan jelas. Bahkan nantinya seperti yang kita saksikan di hari Minggu ini. Jadi ini hari Minggu tanggal 19 Februari jam 10.25 menit 10:25 menit waktu Indonesia Barat atau setengah 11 siang. Terpantau kondisi perkerasan terpantau sudah hampir ya menuju ke arah sana. Sepertinya di sana juga ada motor grader, ada vibro roller. Berarti di sana sedang proses leveling untuk lapisan dasar dari lapisan jalan tolnya ya. Sudah bukan lagi untuk perkerasan atau untuk bukan lagi perkerasan tanah, tapi sudah masuk ke bagian leveling lapisan dasar. Kita lihat ada motor grader di seberang sana yang akses dari terusan rem 2 dengan rem 7. Kalau rem 2 dengan rem 7-nya nanti memisah di sini nih. Ya. Memisah di sini, dan nanti di sini ada gerbang tol harusnya. Ada gerbang tol Krukut. Nah, kita saksikan nanti gerbang tol Krukut berapa kira-kira. Sekarang kita saksikan lagi ini jalur rem 6 yang belum digunakan juga, belum bisa digunakan. Kita akan pantau ya di jalur rem 1-nya sudah sejauh mana, dan ini pondingnya juga belum apakah memang sudah fungsinya seperti ini ya. Katanya kan untuk menjadi parkir air, atau mungkin air nanti akan ke sini sebelum dibuang ke saluran air, tapi di sini airnya hanya terisi segitu-gitu aja tampaknya. Kalau di ponding yang lain seperti apa? Sama tuh ya. Jadi kosong-kosong aja tuh. Jadi sepertinya memang tidak terisi ya. Kan
fungsi konsep ponding itu kalau tidak salah dia sebagai telaga air yang sementara. Nantinya jika hujan turun maka air akan masuk ke dalam sana sebelum nanti diteruskan ke saluran airnya. Informasinya yang saya dapatkan demikian, tapi tampaknya masih seperti itu aja untuk pondingnya. Kalau saya salah mungkin bisa dibantu koreksi di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita coba simak dulu bagaimana progres dari main road tol Cijago seksi 3B. Nah, ini kan main road nih ya. Ini adalah main road Cijago 3B terusan dari Krukut menuju ke arah Limo. Masih terputus ya di bawah jembatan rem 5. Maximum flight altitude reached. Dimana ada besi-besinya di sana. Terus untuk ke sisi seberang, maksudnya sisi selanjutnya, dimana ada wheels excavator yang sepertinya sedang berjalan. Ada alat Wirtgen juga di sini sedang proses untuk pengerjaan lapisan rigid atau rigid pavement. Wah, sudah semakin mantap jadinya nih. Jadi rigidnya sudah semakin terus dikerjakan. Sedangkan di bagian yang masih ada berupa tanah, lapisan tanah, maka itu masih dikejar untuk proses perkerasan ataupun leveling lapisan tanahnya dulu sebelum lanjut ke lapisan dasar nanti dengan batu kerikil, agregat ataupun segala macamnya ya, untuk menjadi lapisan dasar dari jalan tol. Saat ini jadi sedang proses untuk ke lapisan tanah terlebih dahulu. Mantap ya. Sekarang kita coba saksikan bagaimana di jalur RAM 8 dengan RAM 1. Oke, dari bentuknya ini maka RAM 8 dengan RAM 1 ini seharusnya di sini ada gerbang tol. Tapi kenapa di sebelahnya masih seperti itu ya? Apakah gerbang tol sebelahnya juga punya gerbang tol lagi seperti halnya di jalurnya rem 4 dengan rem 5 gitu ya? Gimana nih menurut sobat keluarga semua nih? Kok kayaknya belum terlihat ada pengerjaan lanjutan untuk di sisi seberang sana, di depan sana, untuk gerbang tol Krukut ini? Karena kalau di websitenya BPJT di sini cuma ada 2 gerbang tol Krukutnya yang menjadi jalurnya di rem 8 rem 1 sama rem 2 dengan rem 7. Itu bisa dicek di website BPJT ya. Jadi saya bukan cuman sekedar omong kosong, tapi sobat keluarga semua juga bisa ngecek di website BPJT kalau memang penasaran kenapa saya menyebutkan di sini ada 2 gerbang tol, karena memang di sana tersaji ada 2 gerbang tol informasinya. Tapi ternyata informasi gerbang tolnya juga salah saya ya. Artinya yang tertulis di sini bukan gerbang tol Krukut 1 tapi gerbang tol Krukut 8 sepertinya. Kita lanjutkan juga untuk di jalur rem 1 sudah ada pemasangan guardrail dan tersisa di bagian ini aja nih. Ada mini ekskavator. Ada ekskavator yang kecil tuh di sana ya, tinggal bagian itu aja yang belum di guardrail untuk jalur rem 1, sedangkan rem 8 belum ya. Tuh rem 8 belum tuh. Rem 8 ini belum untuk guardrail. Dan saat ini sedang proses untuk membentukan median untuk concrete barrier median tengah bagian pemisah. Bukan pemisah. Ini kan berarti akan tersambung antara jalur rem 8 dengan rem 1. Jadi penyambungnya ya. Nah, ini dibuatkan dulu ada concrete barrier sampai ke nanti benar-benar menyatu dengan satu jalur yang sama. Oke. Sekarang kita coba saksikan bagaimana perkembangan di jalurnya rem 1 aja kali langsung ya, karena rem 8 ini juga pastinya rem 8 pastinya belum bisa digunakan dalam waktu dekat, harus menunggu Cijago 3B. Tapi rem 1 ini walaupun sama rem 1 juga sebenarnya digunakannya untuk Cijago 3B, tapi ini ada kaitan erat dengan di jalur rem 6 yang harusnya bisa dilakukan bersamaan dengan 2 rem lain. Artinya di sini ada 4 rem harusnya yang bisa beroperasi. Ada rem 3, rem 4, rem 5 dengan rem 6. Tapi yang baru bisa digunakan adalah rem 5 dengan rem 3 saja. Sedangkan rem 4 dengan rem 6 belum bisa digunakan menuju ke arah Sawangan dan dari Sawangan menuju ke arah Kukusan. Nah, itu yang belum bisa digunakan. Untuk itu kita coba turun untuk melihat bagaimana situasi terkini dari jalur rem 1-nya. Oke.
Rem 6 ini harusnya udah selesai, udah clear ya, karena emang dari awal juga kita udah saksikan rem 6 ini sudah clear, sudah siap, sudah ready. Cuman karena di sini ada jalur yang berdekatan dengan rem 1, kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya rem 1 ini. Concrete barrier sudah tampak selesai sampai ke titik ini. Lebih enak kita zoom aja ya. Oke, kita zoom untuk concrete barrier. Oke, sudah selesai. Tuh, untuk bagian ini lampu-lampu juga sudah terpasang. Dan oh, ternyata guardrail yang dipasang. Guardrail tuh ya. Di sini guardrail, tidak pakai concrete barrier. Tuh. Oke, selesai ya. Sepertinya selesai nih. Tuh, ini ada apa ini? Kok ada kayak ada gerbang ya? Kayak ada tutup. Apakah di jalur ini kira-kira sementara atau permanen ya? Ini nih soalnya kalau kita saksikan ini ada seperti kayak pembatas di jalan Krukut, jalan keluar tol Krukut, ada tulisannya bawahnya untuk kendaraan kecil. Apakah ini artinya juga untuk kendaraan kecil? Oh, ini harus kita konfirmasi nih. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Kira-kira ini untuk apa nih? Ada seperti gerbang, bukan gerbang tol juga ya. Tapi seperti apa ya? Seperti kayak pembatas gitulah. Seperti halnya kayak pembatas. Sebentar. Bentar, kita zoom lagi ini. Aduh, sinyalnya jelek sekali. Hap. Ah, ini dia. Oke, adalah ya. Jadi sepertinya itu ada sesuatu di sana, tapi saya belum tahu lagi. Tapi yang jelas untuk batas-batas barriernya udah selesai semua. Berarti kita tinggal menunggu, maksud saya menentukan lagi. Berarti kita tinggal menunggu informasi apakah rem 6 dengan rem 4 ini akan bisa dibuka dalam waktu dekat, atau masih menunggu apa lagi? Karena ini sudah selesai tampaknya. Tapi mungkin ada menunggu perkerasan ya. Misalkan di sini kita saksikan masih ada kerucut-kerucut di bagian sisi concrete barrier. Mungkin masih harus menunggu perkerasan dulu di sana. Anggaplah kira-kira 7 hari dari hari inilah, anggaplah ya. Maka pekan depan kita nantikan apakah memang masih kondisi seperti ini, karena ini sepertinya sudah selesai nih jalur rem 1, rem 6. Ya, artinya yang berbatasan dengan rem 6 nih udah selesai nih tampaknya. Sehingga apakah battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds. Aduh, saya suruh pulang. Oke. Saya disuruh pulang. Oke, tampaknya itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Kita doakan semoga ada informasi baik untuk di pekan depan. Apakah sudah bisa digunakan jalur rem 6 dan rem 4-nya? Nantikan video informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dukung terus Family Channel dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.